perintah Allah yang paling agung kepada hambanya adalah tauhid. Jadi wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling agung, yang paling utama dan yang pertama kepada hamba-hamba yang diciptakannya itu adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Dia. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Kemudian juga larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang jangan sekali-kali dilakukan oleh hambanya, kan itu larangan yang paling besar dari Allah, yaitu asyirk, syirik, lawan dari tauhid. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah di samping juga beribadah kepada Allah. Jadi membawa selain Allah bersamaan dengan Allah itu dalam ibadahnya. Maka syirik itu tidak semata-mata menolak Allah. Kalau semata-mata menolak Allah maka kufur. Tapi syirik itu di situ ada juga kekufuran. Cuma maksudnya mereka itu beribadah selain mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, juga membawa yang selain Allah dalam ibadahnya itu. Itu yang syirik. Maka syirik itu kan, kalau apa arti syarikat, umpamanya berserikat bersama. Maka di sini dikatakan da'watu ghairihi ma'ahu, berdoa dia kepada Allah juga berdoanya, tetapi membawa selain Allah dalam tujuan-tujuan doanya. Dan itu adalah bagian dari kesyirikan. Wa dalilu, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, apa yang dinyatakan oleh muallif di atas itu, bahwa yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya adalah tauhid. Kemudian yang paling dilarang oleh Allah dari hambanya adalah syirik. Apa dalilnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian syirikkan Allah itu dengan sesuatu apapun. Ini ayatnya. Ini satu di antara sekian ayat tentu saja yang berbicara tentang at-tauhid, dan sekaligus dia juga melarang syirik. Baik, ikhwati fillah, ini penggalan dari apa yang kita temukan dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, di mana pernyataan ini secara terang sekali dapat kita pahami bahwa perintah Allah yang azam, yang paling agung, yang paling utama, yang harus kita laksanakan adalah at-tauhid, tahqiqut tauhid. Harus kita wujudkan tauhid itu dalam kehidupan kita, dan harus dijauhi sejauh-jauhnya yang namanya syirik, dan tidak akan pernah menyatu nanti antara tauhid dengan syirik. Tidak akan pernah menyatu. Pada saat yang sama dia adalah orang yang sangat bertauhid, tapi saat itu juga dia syirik. Tidak mungkin. Kalau sudah dinyatakan dia sebagai orang yang melakukan satu perbuatan yang syirik, berarti sulit untuk dikatakan tauhid. Karena tauhid itu dari kata wahada yuwahidu. Wahid, apa arti wahid? Satu. Ahad, satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu. Maka satu dalam segala hal.
Satu dalam segala-galanya. Dalam artian tidak akan pernah ada yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memberikan sesuatu kepada selain Allah yang seharusnya hanya untuk Allah, itu akan menjadi satu tindakan yang disebut dengan syirik. Baik, sekarang kita lihat seperti yang kita katakan tadi, bahwa karena itu yang diperintahkan paling agung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maka perbuatan yang paling mulia yang dilakukan oleh hamba di sisi Allah juga adalah mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulianya satu perbuatan tergantung dari mulia dari apa yang diperintahkan terhadap satu perbuatan itu. Nah, dikarenakan oleh perbuatan yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid, maka perbuatan yang paling mulia yang akan dinilai paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah ketika kita benar-benar menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian tauhid, para ulama, agar kita mudah untuk memahami tauhid kita kepada Allah itu, agar kita tahu yang mana yang harus kita esahkan Allah itu, apanya yang harus kita tauhidkan Allah itu, maka dibagi-bagilah tauhid itu kepada 3. Jadi tauhid itu bisa dibagi kepada 3 secara garis besar, dan itu semua berkaitan nanti dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak Allah inilah yang harus kita jaga. Setiap kali kita coba melanggar hak-hak Allah ini, maka kita akan terjebak kepada perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Maka hak Allah dari kita itu adalah bagaimana kita selalu mentauhidkan Dia. Dalam hal apa saja ada pada 3 hal. Yang pertama diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Jadi diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal milki wat tadbir. Jadi rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan yang memang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Seperti apa? Al-khalq, penciptaan, al-mulk, kekuasaan, at-tadbir, pemeliharaan. Jadi kita esahkan Allah itu, kita tauhidkan Allah itu pada perbuatan-perbuatan yang memang hanya itu perbuatan Allah, dan tidak mungkin ada orang lain yang bisa untuk melakukannya. Diberikan di sini tiga bentuk af'alullah, perbuatan Allah, yang perbuatan-perbuatan yang 3 ini sama sekali tak akan ada satupun yang selain Allah yang akan bisa melaksanakannya. Apa itu? Al-khalq, ciptaan. Allah sebagai khaliq, Allah sebagai pencipta, meyakini Allah sebagai pencipta dan hanya Allah yang mampu mencipta, ini adalah bagian dari tauhid rububiyah. Dan tidak ada orang lain yang bisa mencipta, hanya Allah. Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita soal pencipta ini dari awal ayat yang pertama diturunkan oleh Allah. Ayat yang pertama diturunkan, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang khalaq. Khalaqa. Siapa yang diciptakannya? Khalaqal insana
min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal. Nah, jadi awal-awal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memperkenalkan dirinya, dia sebagai Khalik dan insan itu adalah sebagai makhluk. Maka keyakinan kita, tauhid kita, rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Khalik dan kita adalah makhluk. Ini kalau seandainya kita pahami baik-baik ini, bahwa status kita sebagai makhluk ini akan membuat kita menjadi tunduk kepada Allah Sang Khalik. Karena antara Khalik dengan makhluk itu punya keadaan yang sangat berbeda. Khalik punya semua kelebihan, makhluk punya semua kelemahan. Khalik itu kaya, makhluk itu miskin. Khalik itu kuat, makhluk itu lemah. Khalik itu mulia, makhluk itu hina. Apa lagi? Jadi kalau seandainya kita sudah meyakini bahwa kita ini benar-benar makhluk dan dia Allah benar-benar sebagai Khalik, tunduk kita sama dia, taat kita sama Allah itu. Apa wajar makhluk yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala lalu makhluk itu mendurhakainya? Apa wajar makhluk yang diberikan kehidupan oleh Allah lalu hidupnya itu habis untuk mendurhakai dia yang memberikan kehidupan? Jangan-jangan nanti Allah murka lalu dicabut kehidupan itu oleh Allah dari diri dia. Allah bisa berbuat itu, dicabut kehidupan itu oleh Allah dari kehidupan makhluk tadi, karena kehidupan dia yang memberikan. Nah, begini, jadi kalau seandainya kita sudah memahami bahwa kita ini makhluk, dia sebagai Khalik, ini sebenarnya adalah langkah awal agar kita bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa taat kepada Allah, karena dia yang melakukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka tadi ketika dikatakan ada al-khalqu, ada al-mulku, kekuasaan Allah itu luas meliputi segala-galanya. Allah berkuasa dalam kehidupan kita, Allah sanggup melakukan apa saja yang dia kehendaki karena dia berkuasa. At-tadbir, Allah lah yang mengatur kehidupan kita ini. Allah menciptakan segala-galanya. Dan kita coba kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan penciptaan, yang benar-benar sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Karena itu yang makna cipta itu, menjadikan sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, tak pernah ada langit sebelumnya. Allah ciptakan bumi, tak pernah ada bumi sebelumnya. Allah ciptakan gunung-gunung, bukit-bukit, tak pernah ada bukit dan gunung-gunung sebelumnya. Bahkan sebelum ada sesuatu apapun, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah Allah itu qabla kulli syai'. Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Lalu Allah ciptakanlah berbagai macam makhluknya setelah itu. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hadis yang sahih, di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah dari semua makhluknya yang ada itu adalah al-qalam, adalah pena.
Lalu kepada pena itu Allah berkata, uktub maqadiral makhlukat. Uktub maqadiral makhlukat. Tulislah semua takdir makhluk-makhluk yang ada. Jadi pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sedikit perbedaan di kalangan Ahlus Sunnah, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena atau arash, karena ada riwayat yang berkaitan dengan itu. Sebagian berdasarkan pada riwayat yang lain itu dikatakan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah arash. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah itu berada di atas air. Jadi singgasana arash, kalau dibahasakan ke bahasa kita, singgasana Allah itu ada di atas arsy. Wa kana arshuhu 'alal ma. Itu Quran yang bilang, ada di atas air. Berarti ada arash lalu ada air. Maka sebagian mengatakan yang pertama yang diciptakan adalah arash, setelah itu kalam. Tapi berdasarkan kepada riwayat yang tadi itu, berdasarkan kepada hadis yang tadi itu, terang bunyinya adalah awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Lalu ada yang mencoba untuk menggabung dua hadis itu, sebenarnya tidak bertentangan, karena penciptaan kalam yang pertama itu adalah untuk semua makhluk Allah setelah arash. Setelah arash dia ciptakan. Itu bisa kita temukan dalam riwayat-riwayat yang ada. Nah, ketika dia sudah ciptakan al-qalam itu, pena itulah yang mencatat maqadiral makhlukat, semua takdir makhluk yang ada. Nah, jadi tidak ada lagi kita yang bisa keluar dari takdir itu. Si A lahirnya hari apa, lahirnya sehat atau tidak, berapa lama dia akan hidup di muka bumi Allah ini, nanti rezekinya berapa. Kalau sudah habis rezekinya, maka habislah kehidupan dia. Itu semua sudah ada. Si fulan dilahirkan oleh Allah, berapa kali dia sakit nanti. Kalau dia sakit berapa hari, kapan dia sehat. Begitulah ilmu Allah itu. Jadi ilmu Allah itu di luar ketentuan zaman. Tidak ada istilah mustakbal bagi Allah. Bagi kita ada masa depan. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tapi bagi Allah itu tidak ada. Karena bagi Allah, apapun yang akan terjadi nanti, Allah sudah mengetahuinya. Kenapa dia tahu? Dia yang nyuruh penanya tak. Bahkan Rasul mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tintanya sudah kering. Jadi semua takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma hikmahnya Allah di sini bahwa kita tidak diberitahu tentang takdir kita sendiri. Tidak diberitahukan, hanya ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik setiap yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, pasti di situ ada hikmah dan ada kebaikannya. Maka kita jalani takdir Allah itu, lalu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah baik. Apapun keadaan yang kita jalani yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Kita tinggal melakukan ikhtiar. Kita tinggal melakukan apa yang harus kita kerjakan. Jangan kita sibuk nanti mengutak-atik kerja Allah. Kerja kita tidak kita lakukan, yang kita utak-atik adalah kerja Allah. Kalau umpamanya kita ingin mendapatkan rezeki, ya lakukan ikhtiarnya. Kerja itu ibadah kita. Tetapi bukan berarti persis nanti kerja kita itu yang menentukan rezeki kita. Karena rezeki kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kerja kita menentukan rezeki kita, niscaya orang yang pekerjaannya sama
maka rezekinya akan sama. Tapi ternyata ada pekerjaan yang sama dikerjakan oleh beberapa orang yang berbeda, tapi hasilnya tidak sama. Jadi ikhtiar kita itu semata-mata hanya ibadah kita kepada Allah. Bismillah, kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Maka apapun sikap dan tindakan yang kita lakukan dalam ikhtiar itu akan menjadi ibadah bagi kita insya Allah. Dan urusan rezeki itu sebenarnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita berikhtiar. Kata Rasul, kalaulah kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, niscaya Allah akan beri kalian rezeki sebagaimana Allah beri juga rezeki kepada burung itu. Pagi-pagi dia terbang dalam keadaan lapar, tapi sore-sore pulang dia dalam keadaan kekenyangan. Tapi dia terbang. Yang harus kita lakukan terbang ini. Terbang inilah ikhtiar kita itu. Nanti ketika sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, barulah kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung takdir yang sudah disediakan oleh Allah. Dan hebatnya, setiap kali ditetapkan keadaan kita oleh Allah, di situ ada kebaikan. Kalau ada kita yang sakit, ini kan sudah sering kita ulang-ulang ini, kalau ada kita yang sakit, ditakdirkan oleh Allah sakit, mungkin karena sudah lama kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau mungkin banyak dosa kita sehingga Allah ingin menghapus dosa kita melalui istighfar-istighfar yang kita ucapkan saat kita sakit. Pada akhirnya mungkin kita bersyukur kita mendapatkan keadaan itu. Kalau ada hal-hal yang kita inginkan lalu tak tercapai, puji Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah ingin memberikan yang lebih baik dari apa yang kita duga. Kita menginginkan sesuatu kan karena kita anggap baik kan, maka kita inginkan itu. Tapi ketika bukan itu yang kita dapatkan, berarti Allah ingin memberi kita sesuatu yang lebih baik dari yang kita duga. Yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita itu sangat banyak. Tapi kalau kita perturutkan nafsu kita dalam menilai yang tidak kita inginkan tadi, kita akan semakin jauh dari Allah. Maka sikap orang yang beriman itu ketika mendapatkan hal-hal yang oleh diri dia itu dianggapnya tidak baik, maka dia kembalikan kepada Allah. Itulah yang lebih baik bagi dia. Dulu kan ada dulu yang waktu pesawat jatuh pesawat tuh, ternyata ada satu penumpang yang dari Bandung itu yang terlambat. Dia awalnya kesal kali kena macet, jalan macet membuat dia terlambat sampai ke bandara. Kan rugi dia, tiket sudah dibeli, uang sudah habis, pesawat terbang, dia tidak jadi berangkat. Tapi sesaat setelah dia mendengarkan berita bahwa pesawat yang ditumpangi tadi ternyata adalah jatuh, semua penumpangnya mati, apa yang dia lakukan? Untung saya terlambat. Untung saya terlambat katanya. Berarti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada dia yang dia tidak tahu. Baru tahunya nanti kalau seandainya sudah terjadi apa yang ingin terjadi, yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ketika dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, pena sudah diangkat, tinta sudah kering, semua takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah, karena dia yang menciptakan kita dan dia juga yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu makna yang tadi itu, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaannya, pada kerajaan dan kekuasaannya, dan pada pentadbiran
Allah yang mengatur alam ini. Hanya Allah yang bisa itu, karena hanya Allah yang tahu semua bentuk kebaikan yang akan didapatkan oleh hambanya. Itu baru kita ambil satu contoh tentang al-khalq. Padahal ayat Al-Quran menyatakan Allah itu khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arasy. Lalu ia beristiwa, bersemayam di atas arasy. Nah, ini juga lah di antara analisa para ulama yang mengatakan bahwa berarti as-samawati wal ardh itu lebih dahulu diciptakan daripada arasy. Karena sebagian mengatakan yang pertama diciptakan adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus diyakini di sini, ketika dikatakan summa stawa 'alal arasy atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa, itu bukanlah berarti Allah itu butuh kepada arasy. Allah sama sekali tidak akan pernah butuh kepada makhluknya, karena arasy itu adalah makhluk Allah, dan tidak mungkin Allah butuh kepada apa yang dia ciptakan. Kita tinggal mengimaninya saja. Sama dengan Allah menciptakan malaikat, apa Allah butuh pada malaikat? Ada malaikat yang mengatur hujan, mengatur rezeki, ada malaikat yang mencabut nyawa. Tidak bisa Allah langsung cabut nyawa itu. Padahal yang menentukan kematian kita semuanya adalah Allah. Maka bukan karena Allah membutuhkan, Allah hanya menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Dalam persoalan penciptaan, kalau kita lihat berbagai makhluk Allah ciptakan dari hal yang berbeda. Manusia diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Ini semua menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia bisa berkehendak dalam menciptakan sesuatu dari apa yang dia inginkan. Manusia Allah inginkan dari tanah, terjadi manusia itu. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, jadi pula malaikat itu. Iblis diciptakan dari api, maka api itu kan panas. Kalau kita marah, kata Rasul, kalau kalian marah bawa berwudu, agar marah itu berkurang. Kenapa demikian? Karena marah itu dari syaitan, iblis. Iblis itu tercipta dari api, dan api bisa dipadamkan oleh air. Jadi kalau marah bawa berwudu, diharapkan nanti kemarahannya bisa berkurang. Nah, jadi ikhwati fillah, begitulah Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan penciptaan, dan hanya Dia yang bisa. Dan yang pertama kali yang diciptakan adalah al-qalam. Itu berdasarkan kepada penjelasan jumhur ulama ahli sunnah. Ada satu hal yang perlu disinggung dan perlu saya sampaikan di sini, karena ada sebahagian yang mengatakan, dan ini rata-rata dari orang-orang sufi, mengatakan bahwa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Adalah Nur Muhammad. Berdasarkan kepada sebuah riwayat di mana Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang pertama diciptakan oleh Allah?" Dijawablah oleh Rasul, "Awwalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir." Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabiyyika ya Jabir. Nur nabimu wahai Jabir. Ini riwayat yang dipakai oleh sebahagian orang, dan ada banyak riwayat yang lain yang berkaitan dengan persoalan Nur Muhammad. Saya coba kumpulkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan itu. Ada lagi hadis, "Ana nurullah wa kullu syai'in min nuri."
Saya ini adalah cahaya Allah dan segala sesuatu itu berasal dari cahaya saya. Ada lagi dikatakan dalam riwayat, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad, saya tidak akan jadikan alam secara keseluruhan ini. Bahkan ada lagi, laula Muhammad ma khalaqtu Adam, laula Muhammad ma khalaqtu Jibril. Kalau kita baca penjelasan para ulama hadis yang mu'tabar dalam persoalan ini, rata-rata riwayat-riwayat ini palsu. Kalau tidak dhaif, palsu. Riwayat yang menceritakan bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Muhammad. Ada lagi riwayat yang lebih panjang, dikatakan Allah ambil sedikit dari nur cahaya dia, lalu diciptakanlah Muhammad. Lalu dari cahaya ini nanti ada tetesan-tetesan cahaya yang lain, maka dijadikanlah para anbiya wa rasul, para nabi dan rasul. Lalu ada lagi tetesan cahaya yang lain, jadi pula makhluk yang lain. Ini lebih palsu lagi nih. Jadi ulama hadis yang mu'tabar menghukumi hadis-hadis tentang yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nurnya Muhammad itu sebagai hadis yang palsu, maudhu'. Ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Sebagian terdapat dalam kitab Al-Mawdu'atnya Ibn Al-Jauzi, dan juga sebagian ada disebutkan dalam Al-La'ali Al-Masnu'a fil Ahadisil Mawdu'ah As-Suyuti. Disebutkan dalam buku-buku yang bercerita tentang hadis-hadis maudhu'. Kenapa mereka menghukumi itu sebagai hadis maudhu'? Bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Ketika dikatakan awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, itu bertentangan dengan hadis yang dihukumi oleh ulama sebagai hadis yang sahih. Apa itu? Hadis yang tadi itu, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena, dan itu sahih, disepakati kesahihannya. Nah, sementara yang tadi datang dari riwayat-riwayat yang diantara sanadnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jelas kalau bertentangan antara yang sahih sama yang dhaif, apalagi palsu, maka ditinggalkanlah yang dhaif. Ini yang dipakai adalah yang sahih. Lalu kalau dikatakan laula kama khalaqtul aflaq, kalaulah bukan untuk kamu, maka tidaklah saya jadikan al-aflak. Aflak itu falak. Falak ini nih alam secara keseluruhan. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah kepada saya saja. Karena ya'budun itu artinya adalah yuwahidun. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa al-aflak ini, alam ini, makhluk ini diciptakan untuk Muhammad, bertentanganlah dengan ayat tadi. Karena Allah ciptakan makhluk itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Bahkan Nabi pun diutus untuk beribadah kepada Allah dan untuk mengajak orang lain beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur, itu bertentangan pula nanti dengan ayat yang lain. Apa itu? Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mislukum. Katakan, sesungguhnya saya ini adalah basyarun mithlukum, adalah manusia yang sama dengan kalian. Dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi,
innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna fa iza nasitu fadzakiruni. Saya ini basyarun mithlukum, sama seperti kalian, ansa kama tansawna. Saya bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka apabila saya terlupa, dzakiruni, ingatkan saya. Kan Nabi dulu pernah lupa dalam sholat, kan? Kadang dia belum harusnya salam, dia salam. Kadang terlupa tahiyat awal, langsung saja Nabi berdiri. Maka Nabi mengucapkan itu, saya manusia biasa. Mislukum, ketika Rasul mengatakan ana basarun mislukum, saya manusia biasa seperti kalian, maka Nabi itu dilahirkan oleh seorang ibu melalui perkawinan antara ayah dengan ibunya. Ada Abdullah, ada Aminah, ayah dan ibunya, lalu lahir sebagaimana layaknya lahir manusia biasa. Karena Rasul bilang ana basarun mislukum, dia punya daging, dia punya tulang, dia punya darah. Ini semua membantah, hadis ini semua membantah keyakinan sebagian orang-orang, apalagi orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Nabi itu dari cahaya. Berarti dia tidak sama dengan manusia yang lain. Sementara Rasul sendiri yang mengatakan ana basarun mislukum. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan itu hadis-hadis yang palsu, yang dhaif, dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan berbagai riwayat yang berkaitan dengan itu menggiring orang kepada ghulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghulu itu berlebih-lebihan terhadap Nabi, menempatkan Rasul tidak lagi sebagai Rasul, tetapi sudah di atas itu, bahkan menyamakannya dengan Rabb. Ada lagi satu riwayat yang lebih parah, ana Arabun bila ain, ana Ahmad bila mim. Saya Arab bila ain. Jadi Arab itu kan ain, ra, ba. Saya Arab tanpa ain. Kalau tanpa ain dihilangkan ainnya, apa jadinya? Rab. Ini parah ini. Ini bisa kufur nih. Ana Ahmad bila mim. Saya Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad hilangkan mimnya, apa jadinya? Ahad. Yang ahad siapa? Allah. Ini wulu luar biasa. Ini berlebih-lebihan terhadap Nabi luar biasa. Bahkan menempatkan Muhammad sebagai Rabb dan Ahmad yang maknanya sesungguhnya adalah ahad. Ada pula sebagian orang sufi mengatakan bahwa Ahmad itu adalah gabungan dari Ahad wa Muhammad. Ini dari mana ini? Ini persoalan iman, persoalan akidah, persoalan tauhid. Tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali langsung dari Nabi. Agama ini jangan dibuat-buat. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan sesatkan orang dengan keyakinan-keyakinan yang salah yang ada di pikiran kita. Semua harus ada mi'yarnya, ada ukurannya, ada dasarnya. Apa yang menjadi dasar semua kita, maka itu yang harus kita sampaikan. Ketika kita katakan bahwa kita harus beriman kepada Allah secara rububiyah, jelas ayatnya. Rububiyah itu seperti yang kita katakan tadi, kita meyakini berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan kita wajib meyakini hanya Allah saja yang bisa. Ya, yang tadi sudah kita contohkan, al-khalq wal mulk wat tadbir, itu hanya Allah. Itu rububiyah. Ayatnya luar biasa, tak terhitung dalam Al-Quran yang bicara tentang itu. Apa kata Allah? Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada khalik selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi.
Allah turunkan hujan dari langitnya, lalu tumbuhlah tanam-tanaman dari bumi ini. Maka Allah ciptakan langit dan bumi itu untuk kita. Karena melalui itu nanti Allah atur rezeki kita. Petani yang menanam, dia butuh pada hujan, diturunkanlah hujan ala-ala dari langit. Tumbuh dia lalu berbuah lalu bisa kita makan, dan yang kita makan itu membuat kita jadi sehat. Lalu dari mana datangnya sehat hidup kita ini? Dari Allah. Kita kalau coba mau mentadabburi bagaimana Allah mengatur kesehatan fisik kita, itu luar biasa caranya oleh Allah. Kita bisa mendapatkan sehat kita dari apa yang tumbuh dekat kita sendiri. Coba tanam-tanaman yang ada di kita, semua itu bisa jadi obat. Serai, jahe, jeruk nipis. Orang biasanya kalau jeruk itu inginnya manis kan? Kok ada jeruk yang tidak manis? Berarti ada makhluk yang membutuhkan itu. Jadi kalau nanti kita nanam jeruk, ada 1 hektar jeruk kita tanam, manis, tahu-tahu ada satu yang tidak manis, asam dia. Jangan nanti merasa menyesal karena ada satu yang asam. Yakinlah yang asam ini ada makhluk Allah yang membutuhkan. Ada makhluk Allah yang menginginkan itu. Bahkan dikasih yang manis pun dia tidak mau, karena ada kena gula. Dia maunya yang asam aja sebagai obat bagi dia. Jadi apapun yang terjadi itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Itu namanya rububiyah. Itu baru dari 1 ayat. Maka persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan keimanan kita kepada Allah, ini kan masalah gaib. Tidak mungkin kita bisa tahu kecuali dari nas-nas yang sahih, yang jelas-jelas datang dari Rasul. Kenapa kita bisa beriman bahwa Allah itu satu? Karena Rasul yang menyampaikan itu. Ada ayatnya yang disampaikan oleh Rasul. Kalaulah Rasul turun sampaikannya Tuhan dua kita yakin. Tapi Rasul menyampaikan hanya satu. Berdasarkan kepada ayat-ayat yang ada dan hadis-hadis yang ada. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau Rabb itu lebih dari satu, hancur dunia ini. Coba kalau pemimpin ada 2. Seandainya 2 presiden, hancur kita. Kalau sempat 2 gubernur dalam satu wilayah, 2 gubernurnya, tidak teratur kita, karena masing-masing punya ego. Maka Rabb itu ahad, ilah itu hanya satu, yang pantas disembah hanya satu. Kalau lebih satu, la fasadata, niscaya hancur langit dan bumi ini, binasa, rusak, tidak akan teratur jadinya, karena masing-masing ingin menengokkan kekuatan-kekuatannya. Nah, maka sekali lagi persoalan tauhid, persoalan keyakinan benar-benar hanya dikembalikan kepada hadis yang sahih. Jangan pernah tertipu dengan keyakinan-keyakinan yang datang dari hadis-hadis yang tidak jelas, apalagi kalau seandainya dihukumkan hadis itu oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Maka kepalsuan itu didasari oleh seperti yang kita katakan tadi, bertentangan dengan hadis sahih yang lain dan bahkan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka awwalu ma khalaqallah, yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, bukan Nur Muhammad, karena berita itu datang dari riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ikhwati fillah, inilah yang bagian yang pertama dari tauhid yang harus kita yakini, yaitu tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf juga dikatakan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amr. Lagi-lagi Allah sebut khalq. Ingatlah
bahwa hanya Allah yang menciptakan dan yang memerintahkan. Al-khalqu lahul khalqu wal amr. Hanya untuk Allah lah penciptaan wal amr, dan semua perintah atau semua urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb sekalian alam. Jadi ada khalqnya, ciptaannya, lalu ada perintah-perintahnya untuk ciptaannya, dan semua itu hanya datang dari Allah. Kita sebagai makhluknya, kita hamba yang diciptakan oleh Allah. Setelah kita diciptakan, kita tidak dibiarkan begitu saja, karena ada nanti perintah-perintah yang kita itu harus tunduk dan taat, dan semua perintah itu datangnya dari Allah. Segala urusan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan sangat banyak ayat-ayat yang bercerita tentang rububiyahnya Allah, karena betapa pengaturan alam yang begitu luas, mustahil tanpa ada yang mengatur. Jadi alam yang begini luas mustahil tanpa ada yang mengaturnya. Pasti ada. Tidak mungkin keteraturan itu datang dari hukum alam. Karena kalau kita bawa nanti kepada teori-teori para ilmuwan, apalagi ketika mereka tidak dari Islam, tidak Muslim, banyak hal-hal yang disandarkan kepada hukum alam. Matahari beredar, bulan, itu adalah hukum alam. Nah, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya nanti ketika Allah tidak lagi memerintahkan matahari terbit di timur, maka pada akhirnya matahari diperintahkan oleh Allah untuk terbit di barat. Dan kalau matahari sudah terbit di barat, maka itu saat kiamat sudah mendekat dan pintu taubat tertutup. Jadi lan taqumas sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi hari kiamat kecuali matahari terbit di barat. Ini makna hadis ini makna hakiki. Yang dimaksud matahari sini matahari yang kita lihat sekarang itu. Karena ada orang yang memajazi-majazikan ini. Majazi itu makna metafora, makna yang tidak sebenarnya. Dianggapnya arti matahari di situ ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sudah terbit di barat. Karena kata mereka teknologi hari ini dikuasai oleh dunia barat. Berarti matahari sudah terbit di barat. Mereka artikan seperti itu. Ini makna majazi katanya, bukan matahari yang di atas itu. Tapi saya ingin katakan bahwa hadis ini bukan dalam artian majazi, tapi dalam artian hakiki, artian yang sebenarnya. Kenapa? Ingat ujung penjelasan Nabi tadi. Kalau seandainya matahari sudah terbit di barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Kalau diartikan matahari di sini ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu dianggap sudah terbit di barat, apakah pintu taubat sudah tertutup? Jangan awak boleh yang menutup pintu taubat. Kita yang banyak dosa, kita boleh yang menutup pintu taubat. Padahal Allah membuka pintu taubat itu seluas-luasnya. Allah membuka pintu taubat di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Dan Allah membuka pintu taubatnya di siang hari bagi yang melakukan dosa di malam hari. Berarti siang dan malam itu bisa menimbulkan dosa. Tapi Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Tinggal kita aja yang mau datang kepada Allah untuk menyatakan taubat kita. Kalau kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang temui kita dengan berlari. Coba bayangkan. Begitulah Allah itu ingin agar kita itu bertaubat, dekat kepadanya, menyatakan kesalahan. Mari sama-sama kita sadari, mari sama-sama kita tauhidkan Allah, mari sama-sama kita esakan, khususnya pada poin yang pertama ini terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah,
Mungkin satu poin itu aja pagi ini, tidak kita sambung pada poin yang kedua, karena yang kedua nanti ada pada uluhiyah dan yang ketiga ada pada al-asma wa sifat. Nah, untuk pagi ini cukup pada poin yang pertama, rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, meyakini semua bentuk perbuatan-perbuatan Allah dan jangan pernah kita berikan perbuatan itu pada orang lain. Karena akan terjebak pada syirik nanti. Yang mengabulkan doa kita siapa? Allah. Maka berdoalah hanya kepada Allah saja. Kalau tidak nanti kita akan terjebak kepada kesyirikan. Ikhwati fillah, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Seandainya ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Ya, silakan. Iya. Tentu saja munculnya adalah dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk aliran atau firqah-firqah, itu tentu saja tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasul, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, generasi yang masih dipuji-puji itu dari segi keyakinan itu kan mendapat garansi kan dari Rasulullah SAW. Tapi perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan zaman atau juga perkembangan perpolitikan itu membuat sesuatu juga berkembang, termasuklah munculnya berbagai macam aliran-aliran yang ada. Kebanyakan munculnya itu pada akhir abad kedua lalu masuk pada abad ketiga dan seterusnya. Tapi kalau untuk kata sufi sendiri atau tasawuf, kalau diartikan dengan yang benar itu tujuannya sangat baik. Karena kan tasawuf itu bisa saja bermaksud bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita, memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah. Itu kalau itu tentu akan menjadi baik kan, karena memang itu yang diinginkan dari kita. Tapi terkadang berbeda faktanya ketika muncul kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok sufi tadi. Kita tengok pula bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diinginkan oleh Allah dengan diinginkan oleh Rasul. Karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Zikir, melompat-lompat, itu siapa yang ngajar? Zikir bergoyang-goyang, lompat-lompat, dia menari-nari, siapa yang mengajar? Belum lagi apa yang dia ucapkan dalam zikirnya. Harus kita lihat. Zikir itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Kalau perlu zikir terus, lidah kita jangan putus berzikir. Tapi kita ucapkan apa? Kan itu. Kalau seandainya kita mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi, oke. Karena zikir itu artinya adalah memuji dan menyebut kemuliaan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi. Semua bentuk zikir itu adalah memuji, menyebut kemuliaan Allah. Maka orang yang berzikir itu orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibangga-banggakan oleh Allah. Bahkan para malaikat mendoakan orang-orang yang suka berzikir. Nah, tapi kalau seandainya yang disebut bukan lagi pujian-pujian untuk Allah atau tidak ada unsur pujiannya, nah, di sini mungkin harus berhati-hati. Jadi bisa saja secara konsep
apa yang diinginkan itu sebenarnya baik, tapi kalau kita tengok secara fakta apa yang dilakukan justru banyak sekali penyimpangan-penyimpangan agama, bahkan sumber-sumber kesesatan itu banyak datang dari orang-orang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan itu bisa disadari, karena ukuran kebenaran kita kan ada kan. Ukuran kebenaran itu ada Al-Quran dan ada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang diajarkan, tentu kita harus katakan itu sebagai sebuah kesalahan. Cuma nanti akan berbeda hukumnya antara perbuatan dengan hukum bagi pelaku. Kan barang siapa yang melakukan ini maka syirik, berarti dia melakukan perbuatan syirik. Siapa yang melakukan perbuatan ini maka kufur. Perbuatan itu perbuatan kekufuran. Tetapi untuk menghukumi orangnya, hati-hati. Ini orang ini musyrik, ini orang ini kafir. Jangan mudah mengucapkan kata itu. Karena siapa tahu dia melakukan karena dia tidak tahu. Selama ini turun-temurun yang dia dapat hanya itu yang ada pada keyakinan dia. Jangan-jangan salah kita yang tidak menyampaikan. Maka kalau kita mengetahui itu sebagai sebuah kesalahan, perlu untuk disampaikan bahwa itu salah, agar kita mengambil tanggung jawab dalam merubah. Tapi kalau kita ikut diam, jangan-jangan kita yang disalahkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak sampaikan? Nah, jadi berbeda nanti hukum untuk satu perbuatan dengan hukum bagi pelakunya. Nah, karena seperti tadi itu, siapa tahu karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, karena yang didapat turun-temurun dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Mungkin belum dibahas kan, jadi hukum atas perbuatan syirik tadi yang kemudian tadi, apakah dia nantinya kekal di neraka, apakah masih belum bertobat dia sudah meninggalkan, apakah akan terakhir masuk surga atau bagaimana? Iya. Karena syirik itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hukumannya juga tidak kecil. Hukumannya besar. Bahkan syirik itu dosa yang tidak bisa terhapus oleh air wudu atau oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi syirik itu adalah dosa yang harus dinyatakan taubatnya. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak menghapus dosa-dosa syirik, tapi Allah bisa menghapus dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kan ada hadis kan, kalau kita berwudu, kita ambil air wudu, maka tetesan air wudu itu bisa menghapuskan dosa. Itu tidak masuk syirik tuh. Yang terhapus itu tidak masuk dosa-dosa besar. Syirik besar, karena syirik nanti kan dibagi-bagi juga oleh para ulama, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Tapi ketika Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, di situ tidak lagi dibedakan. Nah, maka berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikannya. Kalau datang ke kubur itu ziarah kubur, ziarahilah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Bukan kita menziarahinya untuk sujud kepada kubur. Berapa banyak kita lihat itu, sujud dia berkali-kali ke kubur itu, kepada orang yang ada di dalam kubur. Ini salah ziarahnya. Cara yang dia lakukan itu, apa yang dia lakukan pada ziarahnya itu salah. Padahal ziarah itu ibadah. Ziarah itu sunnah Nabi. Ziarah kubur itu sunnah Nabi. Nabi suka dia ziarah kubur itu. Kadang ke Baqi' dia, kadang malam-malam pula dia ziarah kubur lagi. Kita siapa yang berani malam-malam ziarah kubur? Nah kan? Nabi malam-malam dia ziarah kubur. Aisyah terbangun, biasanya ada Rasul. Kok enggak ada? Mana Rasul nih katanya? Ternyata Rasul udah sampai ke Baqi'. Ziarah malam-malam. Maka ziarah kubur itu baik untuk dilakukan.
Karena itu mengingat kita kepada akhirat dan pada kematian. Yang harus diwaspadai adalah apa yang kita lakukan saat berziarah. Kalau melakukan hal-hal yang di situ ada unsur kesyirikan, ingat bahwa itu adalah perbuatan yang salah, berarti kita menyalahi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarahlah, tapi giliran berdoa nanti hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai sujud pula kita pada kuburan itu, tawaf pula, beribadah pula di kuburan orang-orang yang dianggap keramat itu. Itu akan menjadi satu tindakan yang salah dan menyimpang, dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Mungkin pertanyaan tentang takdir, supaya kita dapat menjelaskan ringkas terkait pengertian takdir, karena kita tidak mau terjebak dalam paham pembagian dan kita jelaskan. Bagaimana pula kita dalam bidang pertengahan, tidak bukan dalam bidang pertengahan antara yang cenderung paham pembagian yang kita bilang. Terlebih takdir itu kan kita ada kecenderungan dalam berbuat baik, apakah kita memilih perbuatan yang baik, walaupun dalam bentuk ikhtiar kita tahu kepada Allah, dan kecenderungan terhadap hal yang buruk. Mungkin sering kita ini kan kalau perhatikan sering terjebak dalam pengertian tersebut, sehingga terkadang kita berpikirnya lebih kodoria, terkadang tidak bisa kita jawab. Mungkin Pak Bupati jelas. Ini bentuk pertanyaan. Iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi semua jiwa kita ini, semua kita ini sudah diilhamkan oleh Allah ada fujur dan ada taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kecenderungan untuk berbuat fujur itu ada pada semua kita. Kecenderungan untuk berbuat takwa itu juga ada. Maka fujur dan takwa inilah yang sering berkelahi dia dalam diri kita ini. Nah, bagaimana caranya? Disitulah Allah menurunkan agama ini menjadi panduan. Itu pun tidak dipaksakan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Sudah nyata mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang diajak mereka masuk Islam, tidak mau juga. Ya udah, jangan dipaksa. Ketika kita sudah masuk Islam, kita diminta untuk mempelajari semua agama kita ini. Agama ini sudah memberikan panduan mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang kita sudah tahu belum bahwa meninggalkan sholat itu buruk? Tahu kita. Lalu ada orang meninggalkan sholat. Oh, ini kan takdir. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena dia sudah tahu kalau itu meninggalkan sholat adalah perbuatan buruk. Kita sudah tahu bahwa judi itu, zina itu hukumnya haram dan tidak baik. Sekarang ada orang berjudi, ada orang berzina, lalu dia bilang, ini kan takdir. Bisa enggak? Ya tidak bisa. Maka perbuatan yang salah yang kita lakukan, kalau kita tidak tahu itu salah, tidak berdosa. Karena kita tidak tahu itu salah. Sekarang kita makan, asik kali makannya, rupanya daging babi. Kita tidak tahu, kalau kita kira daging ayam atau daging sapi, dosa enggak kita? Enggak, karena kita tidak. Tapi kalau tahu kita, yang tadi itu kalau tidak tahu baru bilang, ini ketentuan Allah. Tapi kalau tahu kita itu salah, kita buat juga, lalu boleh beralasan takdir. Maka dulu Umar bin Al-Khattab ketika ada pencuri, sini kamu, mau dipotong tangannya. Mahlan ya Amirul Mukminin. Tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin. Kenapa kamu potong tangan saya? Kan saya mencuri ini kan kena takdir. Dipotong tangannya sama Umar, saya potong tangan kamu kena takdir. Berarti beralasankan kepada takdir untuk satu kesalahan yang dia tahu itu salah, tidak bisa. Berarti
kalah ketakwaannya oleh fujurnya. Fujurnya yang dia kedepankan. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini semaksimal mungkin kita pahami mana yang baik, mana yang buruk, lalu berdoalah kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah untuk melakukan hal yang baik secara terus-menerus. Karena kebaikan yang kita lakukan itu juga semata-mata hanyalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan nanti terjebak kepada Jabariyah, Qadariyah. Kalau Qadariyah itu semata-mata karena kekuasaan kita, kemampuan kita, apapun yang kita lakukan ya itu karena kita gitu. Lupa dia bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kalau ada orang berkendaraan jatuh, itu keinginan dia tuh jatuh tuh, enggak kan? Berarti ada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, orang Jabariyah di satu sisi terjebak pula pada kesalahan bahwa segala-galanya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini bagaikan wayang yang dipermainkan oleh apa nama yang memainkan wayang itu? Dalang, oleh dalang. Berarti kita ini ngikut aja, kalau kata Allah begini, kita begini. Lupa pula dia bahwa dalam kehidupan kita ini ada pilihan. Ini air nih, saya mau minum atau tidak minum. Ada tidak pilihan saya? Ada. Tapi apapun yang saya lakukan itu tak akan pernah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah mereka itu berkehendak melakukan sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu selalulah memohon kepada Allah agar kita ini berada terus-terusan dalam kebaikan, istiqamah di jalan Allah. Karena Rasul itu ada doa yang selalu dia ucapkan, padahal dia Rasul, Nabi, dijamin masuk surga. Apa doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Itu Nabi itu. Kita yang tidak Nabi ini tentu lebih lagi tantangan hidupnya daripada kita akan menghadapi sesuatu yang tentu saja kadar iman kita jauh di bawah Nabi. Nabi itu punya kadar iman yang sangat tinggi sekali, tapi doanya itu kita punya kadar iman yang tak seberapa mungkin. Maka doa kita harus lebih lagi memohon agar tetap diberikan istiqamah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan itu. Jadi saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Satu poin terkait dengan rububiyah. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita sambung dengan poin yang kedua, mengesahkan Allah pada uluhiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.